Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Rukmana dengan NIM 53030230011 dan saya di sini mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2023. Video ini saya buat sebagai bentuk refleksi pembelajaran dari mata kuliah Hadis Akhlak yang diampu oleh Bapak Abdul Latif. Dalam video ini, saya juga ingin berbagi pengalaman, pemahaman, dan perubahan yang saya rasakan selama mengikuti perkuliahan ini. Semoga bisa menjadi pengingat pribadi dan juga inspirasi bagi teman-teman semua. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya punya pemahaman yang cukup mungkin sempit lah ya tentang hadis-hadis akhlak. Saya pikir akhlak tuh hanya sebatas sopan santun, terus hanya soal berkata baik kepada sesama manusia, ya baik itu ke teman sendiri atau itu mau ke orang tua, dan juga bersikap ramah. Tapi ternyata setelah masuk ke materi-materi yang dibahas di kelas, saya menyadari bahwa akhlak dalam Islam itu sangat luas dan sangat mendalam. Bahkan ya bukan hanya soal hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga dengan diri sendiri, bahkan dengan lingkungan juga. Ada beberapa materi yang sangat membekas dalam ingatan saya. Itu yang pertama mungkin tentang sidik. Sidik itu tentang kejujuran. Hadis itu bukan hanya mengajarkan kita untuk berkata benar, tetapi juga untuk hidup dalam kejujuran, dalam niat, dalam tindakan, bahkan dalam diam. Untuk yang kedua itu tentang hadis tentang amanah. Di zaman sekarang itu kan kayak banyak orang muda yang mengingkari janji atau menyalahgunakan kepercayaan. Nah, hadis ini itu menjadi pengingat keras bahwa setiap amanah adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk yang ketiga, hadis apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak di antara kalian? Apa ya? Oh, mungkin hadis yang ketiga itu hadis tentang hilm atau kesabaran. Nah, ini tuh sangat relevan dengan kehidupan saya sebagai mahasiswa, sebagai konten kreator muda, dan juga sebagai edukator juga. Dalam menghadapi kritik, tekanan, atau bahkan perbedaan pendapat, saya belajar untuk tidak reaktif, tapi merespon dengan tenang dan bijak. Salah satu yang saya syukuri dari perkuliahan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Bapak Abdul Latif. Beliau tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga mengajak kami berdialog, merenung, dan mengaitkan hadis dengan realitas kehidupan sehari-hari. Saya jadi belajar bahwa hadis itu bukan sekedar teks yang dihafal, tapi harus dihidupkan, harus menjadi laku hidup. Misalnya, ketika membahas hadis tentang husnudzon atau berbaik sangka, saya jadi merenung seberapa sering saya langsung menilai orang lain tanpa tahu konteksnya, seberapa sering saya menyebarkan informasi tanpa tabayun. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saya mulai berusaha menerapkan nilai-nilai hadis akhlak dalam kehidupan saya, dalam dunia digital. Terus juga saya lebih berhati-hati dalam membuat konten. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah konten ini membawa manfaat? Apakah ini mencerminkan akhlak yang baik? Apakah ini akan membuat orang lain merasa lebih tenang, tercerahkan, atau justru tersulut emosinya? Dalam kehidupan sosial, saya belajar untuk lebih mendengarkan, lebih sadar, dan tidak cepat menghakimi. Saya juga mulai membiasakan diri untuk menepati janji, sekecil apapun itu, menepati janji, karena saya sadar akhlak itu bukan hanya untuk ditampilkan di depan orang, tapi juga untuk dijaga saat tidak ada yang melihat. Untuk tantangan dan perjuangan, tentu saja menerapkan nilai-nilai hadis akhlak tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan
lingkungan yang permisif mungkin, tekanan sosial, bahkan ego pribadi yang kadang sulit dikendalikan. Tapi justru disitulah letak perjuangannya. Akhlak bukan sesuatu yang instan. Ia dibentuk oleh kesadaran, latihan, dan ketekunan. Saya belajar menjadi pribadi yang berakhlak bukan berarti sempurna, tapi terus berusaha memperbaiki diri, terus belajar dari kesalahan, terus mengingat bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan harapan saya, semoga ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah hadis akhlak ini tidak berhenti di ruang kelas atau di video saya ini. Saya ingin terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menyebarkan nilai-nilai akhlak dalam karya-karya saya, baik dalam konten edukasi, dalam interaksi sosial, maupun dalam kehidupan pribadi. Saya juga berharap semoga kita sebagai generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, dan tanggung jawab ke tengah masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Abdul Latif atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman perjuangan saya yang telah menjadi bagian dari perjalanan belajar ini. Semoga memberkahi setiap langkah kita dan menjadikan ilmu ini sebagai cahaya dalam hidup kita. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.